Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 14. Kelompok 14 sendiri terdiri dari Fadel Alfawali, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Wahyu Bagus Subianto, lalu ada Kawarismi Ibrahim dan Raffi Eka, dan juga Felix Joseph Sitorus. Nah, berikut dari table of content yang akan kami bahas pada kali ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan total jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi para pembisnis, baik bisnis di bidang barang maupun jasa. Dan salah satu bisnis yang banyak kita jumpai di Indonesia adalah bisnis di bidang kuliner. Sekarang sudah banyak bisnis di bidang kuliner, mulai dari kuliner Nusantara sampai kuliner dari mancanegara. Salah satunya adalah perusahaan McDonald, yang merupakan perusahaan makanan cepat saji atau fast food. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan dari perusahaan McDonald. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis controlling dan manajemen pada perusahaan McDonald's. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis strategi tata letak dan lokasi pada perusahaan McDonald's. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis perencanaan kegiatan produksi di perusahaan McDonald's. Yang keempat, mengetahui dan menganalisis pemasaran dan aktivitas jasa di McDonald's. Lalu selanjutnya, controlling. Ada 8 tujuan manajemen controlling, diantaranya yaitu yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi pada perusahaan McDonald. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi perusahaan McDonald. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi di perusahaan McDonald. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada dan menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk manajemen fungsi penelitian dan perencanaan produk, penelitian sendiri merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cara sistematis dan logis untuk mencapai sebuah tujuan. Penelitian adalah usaha untuk melakukan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori. Perancangan tata letak fasilitas sebenarnya meliputi dua aspek, yaitu penentuan lokasi fasilitas, perancangan tata letak fasilitas. Penentuan lokasi fasilitas berkenaan dengan penentuan lokasi fasilitas berkenaan dengan di mana fasilitas akan dibangun. Perancangan tata letak fasilitas berkaitan dengan bagaimana mengatur penempatan mesin-mesin dan fasilitas lainnya di lantai pabrik. Analisis produksi. Dalam hal kontrol finansial, McDonald melakukan strategi penjualan secara waralaba untuk franchise dengan biaya awal sekitar 648 juta, untuk biaya operasional peralatan sekitar 14,5 miliar hingga 31,8 miliar. Biaya tersebut juga mencakup kontrak waralaba sampai 20 tahun. Harga pembelian juga bervariasi tergantung dari banyak hal. Dalam kontrol human research, McDonald menerapkan 3 prinsip nilai utama, yaitu kekeluargaan dan teman, fleksibilitas, dan masa depan. Dalam poin nilai kekeluargaan dan teman, artinya tim kami saling memberikan dukungan kepada satu sama lain. Sebagai komunitas, kami belajar, kami maju bersama, dan kami saling menghormati. Dalam poin nilai fleksibilitas, artinya nikmatnya jadwal kerja yang fleksibel, dan Anda dapat mengatur jadwal kerja sesuai dengan keperluan sendiri dengan tetap mengacu kepada peraturan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis kontrol. Jadi pada perusahaan ini mempunyai suatu desain proses dan kapasitas. Proses dan desain kapasitas McDonald's itu berpusat pada nilai efisiensinya
yang dimana untuk meminimalkan biaya yang mendukung strategi perusahaan. Setelah itu, area keputusan strategis manajemen operasi ini berfokus pada pemeliharaan efisiensi proses dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Di McDonald's, metode lini produksi memaksimal efisiensi dan pemanfaatan kapasitas. Selain itu, ada juga manajemen persediaan. Tujuan McDonald's untuk area keputusan strategis manajemen operasi ini adalah untuk meminimalkan biaya persediaan sambil mendukung operasi restoran. Perusahaan tidak secara langsung menjual produk dan bahan ke restorannya. Sebagai gantinya, perantara dan distributor lokal dan regional berkoordinasi dengan manajer restoran McDonald's untuk mengelola inventaris mereka. Baiklah, kemudian analisis engineer dalam pemasaran dan aktivitas jasa. Jadi perusahaan menyadari bahwa investasi IT dibutuhkan untuk berkesinambungan usaha jangka panjang. Perusahaan pun merumuskan prioritas investasi berikut. Yang pertama itu aplikasi MACD, implementasi SST, pergantian server lama, perbaikan sistem firewall dan keamanan, dan juga penggantian perangkat jaringan generasi lama. Next. Nah, berikut ini beberapa strategi pemasaran MACD yang bisa Anda terapkan dalam mengelola sebuah usaha bisnis yang akan Anda kelola. Nah, yang pertama itu melakukan marketing yang kreatif, yang kedua promosi kreatif melalui televisi, radio, dan masih banyak lagi. Kemudian sistem strategi pemasaran MACD yang kreatif, dan juga melakukan pelayanan penjualan secara online. Next. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan tadi, dapat diperoleh kesimpulan ada 6, yaitu yang pertama, manajemen operasi sangat penting untuk setiap organisasi karena memiliki hubungan dengan keseluruhan strategi organisasi. Yang kedua, kualitas di restoran MACD sangat penting karena adanya 2 alasan. Yang pertama, persyaratan hukum kualitas makanan yang disajikan. Yang kedua, menjaga reputasi MACD. Yang ketiga, rencana MACD dalam teknologi informasi di tahun 2021 adalah menjangkau lebih banyak pelanggan melalui Gojek, Grab, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menunjang pelanggan dari seluruh yang ada di Indonesia. Yang keempat, upaya MACD dalam mempertahankan jumlah konsumen ialah dengan terus melakukan beberapa hal terkait produk. Tujuan yang kelima yaitu strategi layout. Yang keenam yaitu strategi lokasi, yaitu keputusan strategis dalam menetapkan lokasi untuk jangkauan dasar pasar maksimum. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan email di email bawah ini, dan juga ini ada nomor telepon untuk WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.